Ya, kita masuk hari keempat, garis besar poin C. Jika kita ingin melayani Allah, maksudnya tuh jika kita memiliki keinginan untuk melayani Allah, ya, dalam ekonomi perjanjian barunya, maka keinginan kita itu, rasa ingin kita itu, rasa ingin apa? Melayani Allah dalam ekonomi perjanjian barunya. Itu semua adalah karena belas kasihan Allah. Ya, jadi karena belas kasihan Allah lah kita punya keinginan itu. Keinginan melayani Allah dalam ekonominya membuat kita ada di dalam pemulihannya. Jadi kita ada di dalam pemulihan Tuhan itu karena belas kasihan Tuhan. Dan yang poin keduanya, ya, di poin C nomor 2, dalam belas kasihan Allah yang berdaulat, hati kita condong kepadanya. Jadi kalau hati kita bisa condong kepadanya, kita bisa memiliki suatu perasaan hati yang hambar terhadap dunia dan punya selera kepadanya, condong kepadanya. Itu semua karena belas kasihan Allah. Ya, karena belas kasihannya kita bisa mencari Dia. Ya, di hari pertama kita sudah melihat di kitab Roma dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Dia. Tidak ada. Allah itu menampakkan diri kepada orang-orang yang tidak mencari Dia. Jadi kalau kita bisa mencari Dia, itu semua karena belas kasihan Allah. Ya, jikalau kita memiliki hati yang lunak, kita sering keras hati, tetapi haleluya, tidak selamanya. Akhirnya hati kita lunak. Itu semua karena belas kasihan Allah. Ya, jikalau kita punya selera untuk menikmati Tuhan, itu semua karena belas kasihan Allah. Itu semua dikerjakan oleh belas kasihan Allah. Ya, saya berdoa di hadapan Tuhan bagaimana Tuhan cara menyampaikan perkara ini supaya jelas buat kita. Ya, saya mendapatkan perasaan bahwa saya harus memberikan satu ilustrasi yang cukup panjang. Ya, ini seperti bercerita kepada anak-anak ini. Tetapi saya percaya ilustrasi yang cukup panjang ini bisa menjelaskan apa maksudnya, ya, bahwa semua keadaan kita yang baik, hati kita bisa lunak, kita bisa rendah hati, kita bisa menjadi orang yang tidak sombong, kita bisa punya selera kepada Tuhan, kita bisa melayani Dia, kita mau rela memikul tanggung jawab dalam gereja, semua belas kasihan Allah. Ya, dan
ilustrasi ini bisa menjelaskan perkara ini cukup baik ya. Tentang, ya sebetulnya ilustrasi ini dijelaskan oleh Alkitab ya, tentang bagaimana hubungan seorang pria dengan seorang gadis ya. Di Efesus, di Kidung Agung, banyak sekali gambaran seorang pria dan seorang gadis. Pria ini adalah Kristus, gadis itu adalah kita ya. Jadi Kristus itu seperti seorang pria, kita ini adalah para gadis-gadis ya. Pria itu selalu memikirkan gadis itu. Di dunia ini hanya ada gadis itu di dalam pemikiran si pria itu ya. Pria itu selalu berusaha mendapatkan hati si gadis. Selalu dalam setiap kesempatan ya. Ini sebuah gambaran ya. Dalam setiap kesempatan si pria itu berusaha menyapa, selalu memperhatikan ya, tetapi si gadis nggak tertarik gitu. Tidak tertarik kepadanya ya. Namun pria itu tetap berusaha untuk mendapatkan si gadis. Walaupun si gadis itu cuek, dia tetap memperhatikan, dia tetap menyapa, memperlihatkan kepedulian kepada si gadis. Ya, dan selalu mencari informasi tentang bagaimana kehidupan sang gadis pujaannya itu. Ya, ketika dia mendapatkan informasi bahwa si gadis sedang ada masalah, dia segera datang menawarkan bantuan. Tetapi si gadis tetap tidak tertarik gitu kepadanya. Ya, kalau kita jadi prianya ya, kita mungkin akan berkata, emangnya di dunia ini hanya ada kamu. Udah kita tinggalkan ya. Tapi si pria ini enggak seperti itu. Dia tetap tidak menyerah. Dia selalu mencari tahu kondisi si gadis, memperhatikan. Ketika sedang ada dalam masalah, dia selalu datang menawarkan bantuan. Ya, gadis itu mau menerima bantuan. Dia menerima bantuan dari si pria, semua pemberian, pertolongan diterimanya. Tetapi walaupun demikian, hatinya si gadis tetap tidak tertarik gitu kepada pria itu. Padahal bantuannya diterima, pertolongannya diterima, tapi hatinya tetap tidak tertarik. Nah, kalau kita jadi prianya gimana itu ya? Segera ada perasaan muak kayaknya ya muncul. Tapi pria itu begitu baik ya. Dia tidak ada perasaan marah, kesal. Dia tetap berusaha mendapatkan hati si gadis itu. Ya, walaupun si pria itu seperti dimanfaatkan gitu ya. Tapi pria itu tetap berusaha untuk mendapatkan hati si gadis itu. Ya, selalu berusaha memperhatikan, mencari informasi. Ya, tidak berkurang gitu. Tidak berkurang usahanya untuk mendapatkan hati sang gadis. Berulang-ulang kali dalam setiap kesempatan selalu
memperhatikan, memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh sang gadis. Ya, coba kalau kita yang jadi gadis itu, saudara-saudari, masa sih nggak luluh gitu? Ya. Pasti kita akan luluh. Ya, memang gadis itu pada akhirnya mulai sedikit berubah, mencairlah hatinya. Walaupun tidak sepenuhnya ya. Karena masih banyak hal-hal di luar sana yang begitu menarik, masih banyak pria tampan yang lebih tampan gitu ya, mungkin. Walaupun adalah perubahan. Ya, kita sih kalau jadi pria itu udah dengan segala macam usaha yang sedemikian banyak, tetapi masih juga belum bisa mendapatkan hati sang gadis. Lah, kita sih udah nggak tahan kayaknya ya, udah lari, tinggalkanlah, sudah muak. Tetapi ya, si pria itu menggambarkan hati Tuhan ya. Sampai suatu hari di suatu tahap tertentu ya, untuk mendapatkan hati sang gadis itu, si pria itu mengubah strateginya ya. Karena dia tahu ada sedikit hati gadis itu bagi dia. Dia mulai mengubah strategi ya, seperti FKKP yang beberapa waktu lalu. Si pria itu mulai menyembunyikan dirinya. Ketika sang gadis dalam kesulitan, tidak ada lagi perhatian sang pria, tidak ada lagi bantuan, tidak ada lagi pertolongan. Maka si gadis mulai mencari-cari, di mana ya? Di mana ya? Si pria, kok biasanya dia selalu datang memperhatikan aku, sekarang mana ya? Ini sebenarnya strategi sang pria itu, saudara-saudari. Ya, akhirnya jikalau sebelumnya si gadis itu tidak terlalu memikirkan sang pria, tapi sekarang dia mulai mencari itu di mana ya. Ya, dia membayangkan masa-masa di mana dia selalu dapat pertolongan dan sebagainya. Dan dia merasa kehilangan gitu. Dan dia mulai menyadari bahwa oh, nggak ada seperti si pria itu. Ya. Nah, di sini hati sang gadis sudah mulai lebih banyak ya didapatkan oleh strategi ini. Ya, pada akhirnya si pria kembali mendatangi si gadis ya. Gadis itu pun bergembira. Dia mulai punya hati ya kepada sang pria. Tetapi pengalaman mengecewakan kembali terjadi. Berulang-ulang kali seperti itu. Gadis itu mulai kembali tertarik kepada pria lain. Ya. Dan apa yang saya ilustrasikan di sini itu terjadi berulang kali, saudara-saudari. Kalau kita sih udah benci dan dendam kali ya. Kalau kita jadi prianya, dari suka jadi dendam gitu karena dipermainkan. Bisa nggak Anda melihat bahwa kita tuh seperti gadis itu kepada Tuhan? Kalau kita jadi Tuhan, kita sudah ya, jadi pria itu ya kita sudah dendam gitu ya, karena kita dipermainkan. Tapi wah, luar biasa, pria itu tahan banting gitu ya. Hatinya tidak pernah berubah. Demikianlah Tuhan. Dia tetap pada sasaran. Dia berkata, ekonomiku harus terlaksana. Ya. Nah, kembali ke ilustrasi tadi, singkat cerita, setelah berulang-ulang, bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, si pria tetap setia
Singkat cerita, melalui semua pengalaman itu, jatuh bangun, akhirnya si gadis berkata, "Hai sang pria, tiada yang seperti engkau. Mulai sekarang, aku mempersembahkan diriku padamu." Ya saudara-saudari, ilustrasi ini sebetulnya hanya terjadi di sinetron kalau dalam dunia nyata ya. Mana ada pria yang seperti itu? Mana ada pria yang sesabar itu? Mana ada pria yang sekonsisten itu terhadap tujuannya? Ya hanya ada di sinetron dan hanya ada pada hati Tuhan. Cuman poin saya melalui ilustrasi yang tadi apa, saudara-saudari? Ya. Apakah ketertarikan si gadis kepada si pria itu karena kebaikannya si gadis? Itu pertanyaannya. Melalui ilustrasi tadi, gambaran tadi. Apakah kita memuji si gadis? Wah, hebat ya si gadis. Bisa mau akhirnya menerima sang pria. Ya tidaklah, malah kita mungkin kesal sama si gadis. Justru si pria itulah yang kita puji. Betapa besar belas kasihan sang pria itu ya, dikecewakan berulang kali, tetap sabar, tetap berusaha, melakukan cara ini gagal, cara itu gagal, tetap berusaha, mengatur lingkungan, mengatur situasi untuk mendapatkan hati sang gadis. Jadi bukan sang gadis yang kita apresiasi kalau dalam kisah cinta ini. Yang kita apresiasi adalah belas kasihan sang pria terhadap sang gadis, gitu kan? Nah, sekarang Anda sudah bisa melihat belum apa yang dimaksudkan oleh FKKP kita? Bahwa jikalau kita bisa punya hati yang lunak kepada Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita berselera terhadap Tuhan, kita mau rela bangun pagi. Kalau Anda berkata, oh karena aku lebih baik dari orang lain, Anda buta. Anda tuh seperti gadis tadi berulang kali mengecewakan. Sebetulnya Anda dan saya itu gadis yang memuakkan. Tetapi sang pria tidak muak terhadap kita. Dia terus bersabar, berusaha, ya. Kita berulang kali ditolong, dibantu, tetapi hati kita tetap condong ke dunia. Hati kita tetap mengasihi dunia, harta, benda, manusia. Coba kalau Allah berhenti membelas kasihani kita. Coba kalau Allah berkata, aduh capek lah udah, dadah, aku cari yang lain. Wah, habis kita. Dimakan oleh si iblis. Tapi ya, tidak, Allah berbelas kasihan kepada kita. Dia terus berusaha sampai akhirnya hati kita lunak. Sampai akhirnya kita menyadari tentang kasih Allah. Sampai akhirnya kita bisa melayani Dia, mempersembahkan diri kepada Dia, dibawa ke dalam pemulihan Tuhan, menikmati Dia lebih banyak. Itu semua bukan karena kita, bukan karena kita punya hati yang lebih baik, bukan. Di hari pertama sudah fakta-fakta Alkitab sudah dibentangkan bahwa secara alamiah kita tuh sama seperti Yudas. Tukang periuk itu membuat bejana, 2 macam bejana dari gumpal yang sama.
Ya, secara alamiah tuh kita sama seperti Yudas. Saudara-saudari boleh dengarkan kembali hari pertama. Itu karena Allah seperti sang pria tadi, pantang menyerah, terus berusaha, sampai akhirnya mana ada yang bisa bertahan tidak mengasihi Allah. Siapa gadisnya yang tidak akan luluh dengan pria yang model macam itu? Semua itu gambaran bagaimana belas kasihan Allah terhadap kita. Tanpa usaha yang gigih dari Allah, tanpa kesabaran yang panjang dari Allah, mana bisa kita mengasihi Dia? Kita ini, hati kita ini melekat ke dunia. Tanpa usaha Allah, gak mungkin kita bisa mengasihi Dia. Ya, jadi kalau kita bisa memikul tanggung jawab, rela melayani Tuhan, rela kehilangan segala, mempersembahkan diri kepada Allah, bukan karena Anda yang mau mempersembahkan diri. Ya, ayat doa baca tadi berkata apa? Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau. Gitu. Bukan kita yang mau. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau. Jadi Allah yang mau, bukan kita yang mau. Nah, ilustrasi tentang kisah cinta sang pria dengan gadis itu bisa menolong kita memahami bagaimana belas kasihan Allah itu. Sebetulnya inilah yang dimaksudkan Filipi 2 ayat 13. Bahwa kemauan di dalam hati kita, ya, yang menghasilkan pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan yang kita lakukan kan berasal dari kemauan hati. Dan Filipi 2 ayat 13 mengatakan bahwa kemauan hati kita itu Allah yang mengerjakan. Tuhan Yesus sungguh buta kalau orang Kristen membanggakan dirinya. Aku mau Allah, yang lain gak mau Allah, aku mau Allah. Kayak Petrus. Kalau yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, akhirnya Allah izinkan Petrus gagal. Haleluya, Allah mengizinkan Petrus gagal. Coba kalau Allah tidak membuat Petrus gagal, betapa sombongnya Petrus. Haleluya, Anda sering dibuat gagal oleh Allah. Haleluya, kita sering kali jatuh. Puji Tuhan. Coba kalau kita gak pernah gagal, gak pernah jatuh. Sombong Anda dan saya. Haleluya, buat belas kasihan Allah. Bahkan dalam kegagalan kita jangan kecewa. Setelah kita mengaku dosa, meminta darah Tuhan membasuh, segera sukacita kembali. Karena semua belas kasihan Allah, baik kesuksesan kita maupun kegagalan kita, ya itulah yang dimaksudkan dengan Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Gitu. Karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan di dalam kamu. Ya, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Takut itu satu kondisi hati yang di dalam. Gentar itu kelihatan dari luar. Gitu. Jemaat bisa merasakan kegentaran Paulus. Paulus itu melayani itu dengan takut dan gentar. Artinya dia nggak pernah sombong. Kalau orang-orang yang sombong itu berarti tidak takut dan gentar. Orang-orang yang takut dan gentar tuh nggak pernah merasa dirinya
yang mampu, dirinya yang mau. Semua kemauan, semua kedambaan kita akan Tuhan, keinginan kita akan Tuhan. Kita bisa ingin melayani, kita ingin merawat orang, kita ingin setia. Semua keinginan itu Allah yang mengerjakan. Sama seperti tadi sang gadis itu, dia mulai mengasihi sang pria. Itu karena belas kasihan sang pria yang sabar. Pria itu begitu tahan menderita menghadapi sang gadis. Akhirnya pria itu berhasil mendapatkan hati sang gadis. Pria itu yang berhasil, bukan wanita itu yang berhasil mengasihi. Bukan kita yang berhasil, Allah yang berhasil mendapatkan kita. Jika Anda bisa lebih taat dari saudara-saudari yang lain, jika Anda bisa menjadi orang yang lebih rajin dari saudara-saudari lain, jikalau Anda bertumbuh lebih banyak dari saudara-saudari lain, itu semua bukan karena Anda yang berhasil. Allah yang berhasil membuat Anda demikian. Jangan bangga diri. Perkataan ini juga ditujukan kepada saya. Saya sendiri bertobat, Tuhan Yesus, semua karena belas kasihan Tuhan. Ayat doa baca kita sekarang jadi lebih jelas. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau. Jadi kalau Tuhan nggak mau, nggak bisa. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi kalau Allah nggak mau, ya Anda akan habis di dunia, ditelan oleh iblis. Anda dan saya tuh debu, makanan ular. Pasti ditelan kalau Allah nggak mau berbelas kasihan kepada Anda dan saya. Ya, jadi kita harus berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hati yang mengasihimu. Terima kasih buat hati yang lunak. Terima kasih karena aku rela memikul tanggung jawab. Terima kasih Tuhan karena aku punya selera terhadap dirimu. Terima kasih karena hatiku mulai hambar terhadap dunia. Kalau bukan Engkau yang mengerjakannya, aku pasti lari ke dunia. Tuhan, buat aku rendah hati. Aku gak bisa rendah hati. Aku ini orang sombong, Tuhan. Buat aku, Tuhan, takut terhadap kemerdekaan dari-Mu. Buat aku bergantung. Semuanya belas kasihan Tuhan. Kerjakanlah Tuhan di dalam diri saya. Ya. Haleluya. Jadi beban saya hanya itu. Sebetulnya beban saya itu ingin menceritakan ilustrasi tadi ya. Dan memang seperti itulah kita. Nah, sekarang kesempatan untuk berbagi nikmatnya sangat banyak ini ya. Semoga ada lebih dari 10 saudara-saudari bisa berbagi nikmat. Haleluya, saya izin undur. Silahkan saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makasih Saudara Diki. Saudara-saudari, mari silakan kita sharing. Amin. Saudara Martin mau sharing duluan? Saudara Michael? Berdaulat Tuhan. Amin. Silakan Saudara Michael. Ya,
perkara tentang kedaulatan Tuhan ini seringkali berhadapan dengan perkara yang berkecamuk ya, di pikiran setiap kita, khususnya jika kita merenungkan dalam aspek yang terdalamnya ada pada aspek yang sepertinya di mana letak kehendak bebas kita, batasan kebebasannya gitu ya. Kalau mengambil dari ilustrasi yang tadi, juga kebenaran firman Tuhan yang jelas adalah tidak sulit untuk melihat bahwa sebenarnya ya manusia itu terbatas. Manusia memang memiliki kehendak bebas, tetapi manusia terbatas, sehingga dengan demikian kita bisa katakan bahwa kehendak bebas yang kita miliki adalah terbatas ya. Sedangkan Allah tidak terbatas. Dan ketika kita masuk ke dalam ketidakterbatasan Allah, lalu seringkali mungkin kita mempermasalahkan, jadi kalau begitu kehendak bebas kita ada batasannya. Mungkin ini memang saya sendiri juga untuk menjawab perkara ini memang sulit. Jikalau ada pemaksaan mungkin daripada kita mendapatkan sesuatu yang sangat definitif terhadap ini. Namun kedudukan yang jelas adalah seperti yang tadi ya, Allah itu tidak terbatas sampai pada kasihnya juga melampaui kasih kita. Tadi di dalam ilustrasi yang dibawa saudara Diki juga kita bisa melihat ketidakterbatasan daripada kesabaran kasih daripada laki-laki. Sementara yang Tuhan itu mungkin terombang-ambing ya, akhirnya masuk ke dalam kesabaran kasih yang tidak terbatas dari sang laki-laki itu, yang mencerminkan kebesaran, kesabaran juga Allah yang tidak terbatas atas diri kita. Ya, situasi ini saya rasa tadi penjelasan dari saudara Diki cukup untuk memberi gambaran buat segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Cuman satu perkara adalah ya, jadi di sisi yang paling ekstrim negatif, mungkin agar kita tidak menyalahgunakan situasi seperti ini sehingga kita bertindak secara fatal, yang berpikir bahwa segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Tuhan, sehingga dengan demikian kita melakukan apa saja semau kita ya. Karena ya petunjuk dari firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa ya kita perlu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar ya. Walaupun Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kita baik kemauan ya, sesuai dengan kerelaannya gitu ya. Jadi ya kemauan kita dulu ya yang perlu muncul ya dengan takut dan gentar, baru Tuhan akan bekerja ya. Ini letak dasar daripada bagaimana kita melatih kehendak bebas kita diwujudkan dan diekspresikan. Ya, inilah yang saya dapat pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih saudara Michael. Saudara-saudari yang lain. Saudari Ning,
Saudari Marta. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya, amin. Betul-betul saya menikmati apa yang sudah diutarakan oleh saudari Diki tadi. Ternyata ini juga adalah satu gambaran yang sangat jelas bagi kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Kadang bukan kita yang berselera terhadap Tuhan, tapi karena belas kasihan Tuhan yang begitu nyata di atas diri kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil. Saya waktu mendengar ilustrasi ini, sebenarnya ada gambaran saya ya, gambaran kita. Yang saya nikmati kemarin-kemarin kan bahwa kita ini orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, dasar atau fakta firman Tuhan inilah yang saya lihat bahwa kenapa ilustrasi tadi yang sekalipun mungkin perempuan itu tidak terlalu tertarik, kadang biasa-biasa cuek yang gambarnya. Tapi sebenarnya sang pria ini adalah gambaran Kristus sendiri yang terus mencari kita, terus memanggil kita. Mungkin kadang hari ini kita lemah, kita tidak berselera, tapi dia tetap mau mencari kita. Karena saya punya pengertian, karena kita ini sudah adalah orang pilihan Tuhan dan panggil, jadi dia terus mencari dan mencari seperti kisah Kidung Agung, sehingga satu saat hati perempuan atau kita yang tadinya keras, yang tidak berselera, cuek, akhirnya lunak dan dia datang kepada dia. Nah, lama-lama merasakan bahwa sang pacar itu, yang kekasih kita itu betul-betul makin hari makin dirasakan nikmat. Nah ini kita lihat saja ke pengalaman bangsa Israel ya, sudah melihat Tuhan begitu baik terhadap mereka. Tuhan membawa menuntun mereka dengan banyak perkara yang betul-betul tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka mengalaminya. Tapi dalam situasi berganti, kadang mereka jatuh lagi di dalam penyembahan berhala, di dalam kesungutan, di dalam bagai-bagai kelemahan manusia kehidupan mereka. Nah, ini juga betapa Tuhan punya kasih kepada umat pilihannya ya, sehingga dia terus membawa sampai bisa melihat tujuan Tuhan di atas diri bangsa ini. Nah, saya percaya kita semua sama. Ilustrasi itu sebenarnya adalah gambaran kita. Dari hari ke hari Tuhan terus memanggil kita, walaupun mungkin hari ini kita rasa bahwa lemah, tidak berselera, tapi dia tetap memanggil, sehingga kita bisa bersekutu dengan dia kelak atau mulai dilunakkan. Akhirnya terus menerus dia membawa kita sampai kepada tujuan dan sasarannya, itu mendapatkan dia sepenuhnya ya, di dalam kita roh, jiwa dan tubuh kita didapatkan sepenuhnya. Memang hari ini kita masih terbatas, tapi Tuhan ada di dalam kita yang terus membuka hati kita, membawa kita makin jatuh cinta kepadanya sampai tujuan Tuhan itu tergenapi di atas diri kita, di atas diri saya. Kita bisa selera melayani itu karena belas kasihan Tuhan. Kita berselera untuk berdoa atau membaca firman itu juga karena belas kasihan Tuhan, supaya kita terus mendapatkan Dia sebagai kekasih kita yang betul-betul sejati dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, sungguh puji Tuhan ya saudari-saudara ya. Hari ini kita mendapatkan satu terang yang begitu luar biasa ya. Karena kita lihat kasih Tuhan kok sedemikian ya untuk kita. Sabarnya gimana ya. Kalau kita menikmati pelan-pelan ya,
Sungguh kita ini hanya patut bersyukur ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita masih, saya ya terutama masih bisa berpikir, Tuhan kenapa Engkau menjadikan dari satu gumpal yang menjadi begitu, ada bencana yang mulia, ada yang tidak mulia. Kenapa enggak jadikan semua sama, biar semuanya adil, enggak ada yang iri gitu. Tapi hari ini semakin hari kita semakin dibawa untuk mengenal ya apa itu kasih karunia Tuhan. Dan hari ini saya juga melihat ya bagaimana kita benar-benar ya dari saudara Ricky kita dibawa untuk mengenal apa itu belas kasihan Tuhan. Kalau saya merasakan dulu kan sering kita merasa bangga diri ya. Wah, saya ini rajin doa loh, saya ini rajin sidang. Itu semua karena saya merasa saya lebih baik dari orang lain. Tapi hari ini melalui pembacaan kita, melalui saudara kita, saya benar-benar merasa malu ya. Oh Tuhan Yesus ya, sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya kalau bukan dari belas kasih Tuhan. Baik dalam situasi senang, mau dalam situasi nggak senang, semua itu adalah kedaulatan Allah ya. Jadi hari ini ketika saya menikmati sungguh ya hari ini, ketika kita PP pagi, dulu kita juga mungkin saya juga merasa wah kita ini lebih baik dari orang ya, kita mau bayar harga, bangun lebih pagi supaya bisa sama-sama menikmati. Tetapi kalau kita baca lagi hari ini, semua itu bukan saya ya, bukan kehebatan atau saya ini orang yang baik, saya ini orang yang mengasihi Tuhan. Tapi semua karena belas kasihan Tuhan ya, sehingga hari ini saya masih bisa tetap mengikuti PP. Jadi hari ini saya membaca sungguh kita semuanya yang harus kita lakukan hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan ya. Bahwa dia di antara sekian banyak manusia ya, kok kita yang dipilih. Dia begitu sabar untuk mendapatkan kita. Kalau saya menikmati apa yang saudara kita ilustrasikan tadi, sungguh ya kita ini orang-orang yang sangat cepat ya berubah pikiran, bahkan kita juga kadang-kadang tidak setia pada Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasihannya kepada kita, dia tetap sabar ya, menaruh belas kasihan di dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita yang begitu keras kepala ya, karena belas kasihannya kita yang dulunya begitu keras kepala, ya sekarang kita bisa sedikit lunak ya, dan kita bisa kembali mau bertobat. Untuk bertobat ini bukan karena saya ini baik ya, tapi karena belas kasihan Tuhan juga. Jadi ketika menikmati hari ini saya merasa segala sesuatu yang terjadi atau yang kita alami adalah belas kasihan Tuhan. Hanya hari ini kita tinggal tetap taat, tetap setia saja, tetap datang kepada Tuhan untuk menikmati Dia, dan kita mengharapkan ya kita menemukan kasih karunia-Nya dalam keadaan situasi apa. Tuhan memberikan kita kasih karunia-Nya tepat pada waktunya ya. Karena itu saya merasa hari ini kita benar-benar bersyukur ya. Oleh belas kasihan Tuhan kita sama-sama bisa menikmati berita-berita ini. Amin, puji Tuhan. Silakan lanjut saudara-saudari yang lain. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Ilustrasi tadi dari saudara Devan sangat menjamah saya ya. Ketika kita nampak isi atau pewahyuan mengenai kedaulatan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, kita itu akan konsepsi kita terhadap diri sendiri meninggikan menjadi tersingkir ya. Mungkin kita bisa menilai diri sesuai dengan iman yang alakarkan bagi kita. Kadang saudara-saudari yang lain itu lebih rendah dan kita lebih tinggi pencapaian, usaha, kegairahan kita ya terhadap Tuhan ya. Oh Tuhan Yesus ya, semuanya adalah karena belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan terhadap kita semua ya. Begitu Dia bersabar dalam sejangka waktu ya, mengurung kita dalam ketidaktaatan kita, supaya ketika kita mendapatkan wahyu ini, maka kita tercelik dan kita ada suatu perubahan pikiran ya saudara. Ya, perubahan pikiran ini adalah untuk kita melaksanakan penghidupan tubuh ya. Pelaksanaan penghidupan tubuh itu
melalui perubahan pikiran kita. Ya, kita tidak memiliki perubahan pikiran kalau kita tidak mendapatkan wahyu yang tepat, yang jelas. Perkara kedaulatan dan belas kasihan Tuhan. Mengucap syukur ya pada Tuhan, berita ini sangat jelas bagi kita dibentangkan ya. Sehingga hari ini kita itu bisa menjadi orang Kristen yang normal ya saudara ya. Tidak dengan usaha kita sendiri bisa menggenapkan kehendak Allah. Tetapi semuanya adalah belas kasihan Allah. Tuhan terhadap kita, bahkan keinginan, hasrat kita, selera kita ya terhadap Allah, itu Allah yang mengerjakan di dalam kita. Bukannya kita ini robot ya saudari, tetapi Allah yang bekerja dengan kita di dalam kita. Dan ketika kita bisa merespon pekerjaan Allah di dalam kita, ini pun juga adalah karena kedaulatan dan belas kasihannya. Di hadapan Allah kita ini bukan siapa-siapa saudara. Kita perlu menyembah Tuhan, perlu tersungkur kepada Tuhan. Bahwa kita ini ada rencana yang dibuatnya untuk tujuan tertentu, yaitu bagi kemuliaannya. Semuanya tergantung kepada pembuat bencana itu, yaitu diri Allah sendiri. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara Martin atau Saudara Agus? Amin. Dari Karisa, boleh sharing? Amin. Amin. Ya, puji Tuhan untuk berita pagi hari ini ya. Sebuah ilustrasi atau gambaran yang menarik yang sudah disampaikan saudara kita. Gadis yang dimaksud, yang digambarkan, atau gadis yang diilustrasikan adalah potret diri kita. Menjadi refleksi bagi kita betapa kita sering menjadi pribadi yang mengecewakan Tuhan, yang meninggalkan pihak Tuhan. Tapi Tuhan dengan kesabarannya, dengan kasihnya tetap memperhatikan kita. Kita kadang tidak tahu, lebih-lebih kita ini sangat tidak tahu ya, betapa Dia perhatikan kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tetapi kita sering kembali lagi mengecewakan Dia, bahkan meninggalkan Dia. Tetapi hari ini sungguh kita bisa belajar dari ilustrasi itu. Dan ya puji Tuhan, kalau kita mau mengakui kita bahwa kita mau kembali kepada Tuhan untuk mengasihi Dia, bukan semata-mata atas usaha kita, bukan karena kekuatan kita, semua karena belas kasihan Tuhan. Seperti Paulus sendiri yang sudah menyampaikan ya kebenaran firman Tuhan di berita yang kemarin ya di dalam Roma 19 ya, Paulus mengatakan, jadi hal itu bukan tergantung kepada orang atau usaha orang, tetapi kepada belas Allah. Semua kembali kepada belas kasihan Allah, bukan karena usaha kita. Suaranya hilang. Kasihan Allah. Kita adalah bencana belas kasihan. Kita bukan yang memutuskan untuk menjadi bencana belas kasihan, tetapi Allah telah membuat keputusan ini. Jadi sebelum kita dilahirkan, ya betapa kasihnya ya Tuhan ya, bahwa Tuhan itu sudah merancangkan kita sedemikian rupa sebelum kita ini dilahirkan ya. Jadi rencana Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kita sebetulnya. Jadi berbagai kondisi kita ini adalah rancangan kita, termasuk hal-hal yang mungkin tidak membuat kita nyaman, tidak membuat hidup kita baik, hal-hal yang mengecewakan itu adalah suatu belas kasihan Tuhan. Bahwa Tuhan mempersiapkan sedemikian rupa sebelum kita sekarang ini ya, mungkin beberapa kita merasa hidupnya lebih baik, jauh lebih baik dari yang dulu, semakin
mengasihi Tuhan, tekun dalam pelayanan, itu karena semua belas kasihan Tuhan. Tuhan membentuk kita, Tuhan mengubah kita melalui belas kasihannya. Itu yang bisa saya dapatkan, betapa Tuhan mengasihi kita dengan belas kasihannya. Amin, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Saudari Clarissa atau Saudari Heni? Saudari Marlin, lama gak berbagi Saudari Marlin. Amin. Tahu ini saya undang Saudara Diki, mungkin kalau masih dan sampai ini ada pertanyaan dari Saudari Linjelia ya di dalam chat, mau tanya kenapa dikatakan waktu sidang adalah malam ya, malam yang paling menggembirakan, kenapa kita SPR minggu siang gitu. Ini memang di FKKP hari ini ada hal itu ya. Ini Saudara Diki bisa mencoba untuk memberi jawaban dan tanggapan pada chat di Zoom dari Saudara Linjelia. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Bisa dengar suara saya sekarang? Bisa, Bagus suaranya. Ya, ada chat ya dari Saudari Linjelia ya, yang menanyakan kenapa dikatakan waktu sidang adalah malam gitu. Ya, juga saudara-saudari yang bisa melihat pertanyaan ini memang ada di FKKP. Mungkin Saudara Diki bisa coba untuk menjawab, merespon pertanyaan ini. Amin. Mungkin karena Saudara Diki tadi minta izin, jadi nggak jawab ya. Saya sharing ya, saudari ya. Saya tuh merasa kok cuma segini ya, kok baru segini ya, kok begini ya, gak puas dengan diri saya ya. Tapi terus makan, minum, berjuang, mendapatkan. Tetap ternyata yang sedikit ini pun belas kasihan Tuhan ya saudari. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk terang hari ini. Kalau tidak mendapatkan terang hari ini ya, saya mungkin tetap kok begini ya, kok begitu ya, kok saya maunya cepat diubah, cepat bertumbuh gitu. Sudah minta-minta, sudah makan minum, memang makan minumnya kurang ya, tetapi sudah berjuang makan minum. Puji Tuhan atas terang hari ini, bahwa kalau itu pun nggak belas kasihan Tuhan, saya nggak mungkin mempunyai yang sedikit ini sekalipun, karena sudah ada tidak pilih-pilih, juga sedikit lah, tapi karena ini semua belas kasihan Tuhan, jadi semakin mau berjuang mendapatkan Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudari, mungkin waktunya sudah sedikit, kita doa. Amin. Silakan saudara-saudari, kita bisa berdoa semuanya. Tuhan, terima kasih atas terang-Mu pada hari ini. Tuhan, kami orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu, tetapi semua karena belas kasih-Mu. Tuhan, Engkau membelas kasih kami. Oh Tuhan, menjadi orang yang bisa mengasihi Diko, menjadi orang yang bisa mengasihi gereja. Tuhan, terima kasih terang-Mu terus menyoroti kami. Oh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami menyembah Diko karena belas kasihan-Mu yang terus terima alami hari demi hari, sehingga kami bisa Tuhan mencari Diko, mencari sekali semua ini adalah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus. Amin. Gitu. Ya, mulia bagi. Amin. Amin. Terima kasih, maaf. Amin. Ya, terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami sampai hari ini pun kami bisa hidup, bisa melayani, bisa mengerjakan sesuatu bukan karena hasrat hati kami atau kemampuan kami, tapi semata adalah belas kasihan-Mu. Tuhan yang sudah mengatur dan menentukan kami dari waktu ke waktu. Oh Tuhan Yesus, bahkan ya Tuhan, kami bisa melihat dalam keadaan lemah pun Engkau selalu datang. Oh, memberikan suplaian bagi kami. Semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena belas kasihan-Mu. Sebabnya Tuhan, kami harus menyembah. Menyembah atas semua kedaulatan-Mu yang sudah Engkau kerjakan di atas diri kami. Kadang kami lemah, kami berdosa, dan kadang kami memberontak. Tapi semua itu adalah belas kasih-Mu di atas diri kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu pagi ini menjadi terang lagi bagi kami. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Makasih saudara-saudari. Sekali Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari, Tuhan memberkati. Amin.